Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru-guru yang pada hari ini kita akan melakukan kegiatan kombel kita, dan adapun materi yang coba saya akan bawakan ini yaitu tentang kegiatan saya di PKG PJOK yang langsung dari Kementerian Pendidikan. Ibu-ibu sekalian, pada kali ini adalah rencana tindak lanjut tentang rancangan pembelajaran PBL, yaitu berbasis proyek dengan permainan tradisional Hadang sebagai festival budaya olahraga dalam PJOK di tingkat SD. Ya, Bapak Ibu, kegiatan ini adalah ending dari awal modul 1 saya, 2 dan 3. Nah, inilah nanti yang menjadi aksi nyata ke depannya seperti apa. Nah, kemudian inilah yang kita sudah susun dari kemarin, dan judul program kegiatan nanti itu rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan permainan tradisional Hadang sebagai festival budaya olahraga dalam PJOK di tingkat SD. Nah, di sini latar belakangnya, di sini sebenarnya saya menggunakan 3 kelas, ya, baik itu kelas 4, 5 dan 6, karena ada yang berbagai peran nantinya. Di konteks sekolah ini memiliki jumlah siswa di kelas 6 sebanyak 32 dan kelas 5 sebanyak 25. Peserta didik sangat antusias dalam Festival Budaya Olahraga Hadang. Pembelajaran PJOK di sekolah kami berfokus pada peserta didik. Permainan tradisional Hadang merupakan permainan masa lampau yang kami angkat di zaman sekarang ini. Hadang merupakan olahraga permainan yang sangat mengandung nilai rekreasi yang sangat baik, dikarenakan memainkan dengan beregu dengan menjunjung nilai-nilai budaya. Pemetaan aset. Di sini pemetaan asetnya itu ada fasilitas. Jadi sekolah kami memiliki lapangan yang luas dan ruang kelas yang nyaman untuk sesi diskusi dan perancangan proyek. Sumber daya manusia, guru-guru di sekolah kami memiliki dedikasi mendalam dalam hal peserta didik. Pada kegiatan ini, kami meramu kegiatan ini dengan sangat antusias untuk menunjang PJOK pada Festival Budaya Olahraga. Adapun kondisi kesenjangan, banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana menghubungkan antara pembelajaran PJOK dengan nilai-nilai budaya di permainan. Tujuan program, tujuan umumnya mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik melalui permainan tradisional Hadang untuk pengembangan keterampilan gerak, pemahaman tentang nilai-nilai budaya, serta pengalaman dalam berbagai peran. Jadi pada kegiatan ini nantinya, Bu, di lapangan, disinilah tugasnya anak-anak di berbagai peran. Peran itu tidak seperti biasanya yang kita lihat bahwa anak-anak cuman bermain bola saja, jadi tim A, tim B. Di kegiatan ini nanti di lapangan akan berbagai peran. Jadi ada yang menjadi pemainnya, ada yang menjadi jurinya, ada yang menjadi pemimpin lombanya, dan ada yang menjadi supporternya, ya, dan ada tim medisnya juga. Dan semua itu anak-anak yang melakukan itu. Jadi ke depan nanti kita tinggal menonton, melihat seperti apa peran-peran yang kita lakukan, berikan kepada anak-anak ini. Apakah anak-anak bisa melakukannya dengan perannya itu tadi, seperti itu. Kemudian ada tujuan khusus, memberikan pengalaman langsung ke peserta didik untuk merancang dan melakukan permainan tradisional Hadang dengan peraturan yang telah dimodifikasi. Jadi permainannya itu kita modifikasi karena supaya lebih memudahkan ke mereka bagaimana mereka maunya. Dikasih begini saja, Pak. Oh ya, oke. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap kerjasama, kejujuran dan sportivitas pada peserta didik.
mendorong kreativitas peserta didik dalam meramu berbagai permainan lainnya menjadi lebih mudah dan asik. Jadi bukan hanya ke depan mereka sudah bisa melakukan meramu, walaupun bukan hadang, permainan hadang, bisa meramu bola kasti, tapi bukan lagi bola kasti dia pakai mungkin karena terlalu sakit, mungkin dia pakai bola besar, bola plastik, kita main kasti tapi pakai bola besar. Nah, bisa saja. Jadi mereka nanti ke depan sudah bisa meramu. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian pertama, peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan hadang yang termodifikasi secara mandiri dan kreatif. Langkah-langkah, melakukan sesi diskusi tentang permainan hadang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Merancang aturan, strategi bermain hadang dalam kelompok regu. Capaian kedua, peserta didik dapat bekerja sama dalam tim serta menunjukkan sikap sportivitas. Langkah-langkah, mengadakan permainan hadang secara berkelompok di mana mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Melakukan refleksi kelompok untuk mengetahui hasil kerjasama di dalam permainan. Capaian ketiga, peserta didik dapat merefleksikan pengalaman mereka di dalam permainan hadang untuk pengembangan diri dan nilai-nilai budaya. Langkah-langkahnya merefleksikan setelah bermain, baik secara perorangan atau kelompok. Kemudian menyusun laporan singkat mengenai nilai-nilai sosial budaya pada saat mereka bermain, apa-apa yang terdapat di dalam situ, yang mereka dapatkan pada saat permainan hadang. Kemudian, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target peserta, jadi di sini kelas 5, 6, jumlah peserta itu sekitar 50 orang. Pengaturan program, ada ruang lapangan sekolah untuk kegiatan permainan dan ruang kelas itu untuk sesi diskusinya nanti ke depan. Waktu program dilaksanakan 4 kali pertemuan dengan durasi 45 menit. Jadi memang saya sudah lakukan ini di hari-hari sebelumnya. Seperti apa pengenalannya tentang hadang, kemudian seperti apa mereka pada saat bermain melakukannya. Kemudian mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada fasilitator utama dalam permainan hadang yaitu guru PJOK, kemudian guru kelas, kolaborasi antar peserta didik. Jadi nanti di sini ibu-ibu wali kelas 1, 2, 3 nanti itu mereka menonton. Ya, jadi ada tempat nanti disediakan para penonton, tidak mengganggu area permainan dan ada garis nanti batas bahwa penonton tempatnya di sini, seperti bahwa di stadion itu bukan tempatnya penonton dibawa di lapangan, ada di tribun. Jadi nanti ada tempat untuk penonton, baik tempatnya ibu-ibu nanti menonton, kemudian area pemain cadangannya juga ada. Jadi kelihatan bahwa anak-anak sudah menyiapkan, nanti di sini bagus Bu, Pak anunya. Oh iya, bagus ini. Jadi mereka saja yang menentukan titik-titiknya seperti apa. Nah, jadi 4, 5, 6 tinggal melihat nanti peserta didik itu bahwa seperti apa ketika mereka melakukan peran. Ada juga nanti 4, 5 melakukan yel-yel. Seperti apa? Oh dia nih, oh ini bagus gini. Dia keluarkan ekspresinya itu seperti apa. Kemudian tinggal kita mendorong, mensupport peserta didik karena ini pelaksanaannya nanti di hari Senin. Seperti apa persiapannya anak walita, apakah yel-yelnya sudah berapa, kemudian posternya, karena mereka akan bawa poster mendukung kelasnya, seperti itu. Kemudian ada orang tua siswa dapat diundang untuk memberikan dukungan. Kapasitas yang dimiliki sekolah, lapangan sekolah yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional hadang, alat permainan yaitu ada bendera, jadi ada petugas nanti, petugas garis itu ada 4 orang, karena ada 4 garis nanti yang terjaga. Nah, semua ada tugasnya. Mereka sudah tahu seperti apa, karena disinilah kejujurannya nanti anak-anak itu ketika dia ditik, istilahnya ditik. Dia merasa tidak kena karena bajunya yang disentuh. Tapi si penjaga garis ini melihat, nah disitulah nanti dia mengangkat bendera. Tapi ketika tidak mengangkat bendera berarti tidak ada terjadi sesuatu. Terus permainan berjalan. Dan ada juga biasa garis
kakinya begini satu, baru metik. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika kaki berada di atas garis, baru metik. Tapi kalau satu kaki begini baru metik, itu bendera dibawa goyang. Tidak ada terjadi apa-apa. Karena yang salah adalah si penjaga. Tapi ketika kaki begini baru ditik, pasti bendera naik. Nah, jadi si penjaga garis harus fokus pada garisnya dan si penjaga garis. Itu saja yang dia jaga. Tidak boleh menonton ke sana. Itu. Jadi perannya dia, itu saja dia jaga garisnya. Itu. Nah, kemudian ini bendera, kemudian guru PJOK. Nah, disinilah peran sebagai guru PJOK, pengalaman dalam permainan hadang. Bisa diberi masukan kepada peserta didik bahwa hadang itu permainan seperti ini. Tinggal dia modifikasi maunya seperti apa. Kemudian di permainan hadang itu mungkin pengalamannya ibu-ibu naik satu kali, turun asing. Ya, pasti begitu pengalamannya ibu-ibu. Naik, turun asing, selesai. Nah, di permainan nanti ini dia naik, turun belum. Jadi naik itu 1 poin. Turun dia 1 poin. Itu. Jadi ada 2 pencatat nanti, pencatat skor. Jadi nama pemain 4. 4 tim A, 4 tim B. Jadi tim B namanya 4. Tim A 4. Siapa yang masuk di area atas ada mencatat. Juri 1 mencatat. Oh, Aska 1. Turun lagi ke bawah ke tempat awalnya, ada lagi pencatat di bawah yang catat. Jadi bukan pencatat belakang yang mencatat juga di depan, bukan, berbeda. Nah, nanti setelah permainan baru dijumlah juri belakang sama juri depan berapa, baru ditambah. Nah, di babak pertama. Begitupun di babak kedua. Karena aturannya itu ada 10 menit waktu bermain terus. Nanti ketika ada tik atau ada kesalahan, baru berganti si penjaga dan si pemain. Seperti itu. Jadi bukan naik, turun, asing. Enggak. Dia main terus. Naik, turun, poin terus tercipta. Poin terus tercipta. Nah, jadi nanti ketika berhenti, apakah waktu habis, kemudian biasa terkurung, tidak ada pergerakan. Terkurung, tidak ada pergerakan. Juri 1 yang memimpin permainan, dia akan menghitung selama kurang lebih 30 detik. Tidak ada pergerakan, langsung diganti. Antara pemain dan penjaga, berputar lagi. Seperti itu. Nah, kemudian ada rencana evaluasi. Awal program menilai pengetahuan dasar peserta, serta melihat kesiapan fisik peserta didik dalam permainan hadang. Jadi awalnya itu memang saya menganalisa, melihat seperti apa pengetahuan peserta didik tentang permainan hadang. Dan siapa-siapa yang kondisi fisiknya baik, dalam kondisi baik untuk melakukan nanti permainan hadang. Kemudian di tengah program saya melakukan observasi, partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan selama beberapa hari kemarin. Akhir program nanti ada refleksi kelompok, jadi secara keseluruhan, kemudian individu dalam berbagai perannya, bahwa peranmu sebagai wasit 1 sudah bagus, ya, atau dan lainnya. Keterampilan geraknya juga, dan sosial dan budaya. Sumber data peserta didik, melalui evaluasi dan refleksi setelah permainan, guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Teknik pengambilan data, yang pertama itu wawancara, yang kedua observasi langsung pada saat permainan, yang ketiga refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai apa yang dipelajari. Nah, kemungkinan, tantangan, dan solusi. Tantangan pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan hadang. Jadi di awal itu, waktu saya masih observasi, peserta didik itu masih bingung seperti apa permainannya. Kemudian aturan-aturan ke dalamnya juga masih ada yang kebingungan. Kemudian dikasih solusi, akhirnya kita sederhanakan ini aturan permainan supaya memberikan demonstrasi langsung. Karena biasa ada juga penjaga depan itu najaga di depan, najaga terus akhirnya temannya tidak bisa asing. Aturan lamanya seperti itu. Tapi kita mau lebih permudah supaya poin terus tercipta, tidak ada yang terjaga di depan. Jadi biar ada temannya di bawah, masih bisa lewat turun. Ya. Kemudian tantangan kedua,
ada beberapa peserta didik kita masih kurang minat dalam mengenali dan mempelajari permainan hadang. Padahal ini adalah salah satu olahraga rekreasi. Permainan ini, Ibu, ini dipertandingkan sampai tingkat nasional. Ini dalam olahraga tradisional, ya, bukan olahraga prestasi. Hadang itu termasuk dalam olahraga rekreasi. Nah, kemudian solusi kedua, lebih sering memainkan permainan hadang di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Akhirnya ketika anak-anak itu kurang minat awalnya, tapi karena sering dilakukan baik di sekolah dan di luar sekolah, pasti akan tumbuh minat dan bakatnya. Nah, terakhir, jadi Bapak Ibu, di hari Senin ini kita akan melakukan pertandingannya nanti. Nah, tinggal mungkin rencananya habis upacara baru kita mainkan. Kemudian ibu-ibu tinggal nanti disediakan kursi menyaksikan, nanti anak-anak panitia karena ada bertugas sebagai panitia yang mengatur semua pelaksanaan kegiatan festival olahraga hadang ini. Jadi adapun nanti pada kegiatannya mudah-mudahan didukung dengan cuaca, ya, karena cuaca akhir-akhir ini sudah mulai hujan setiap hari, tapi masih sore dan bahkan malam, belum pagi. Dan mudah-mudahan pagi tidak hujan. Kita akan melihat bersama-sama seperti apa antusiasnya anak-anak kita dalam berbagai peran. Karena ini adalah kegiatan saya di pengembangan kompetensi PJOK, dan inilah yang disebut seperti menteri kita yang baru dalam SEM, Sport Education Model. Jadi kemarin saya lihat ada videonya beliau, Pak Menteri, bahwa hampir sama dengan apa yang akan saya lakukan ini. Dalam singkatan SEM, Sport Education Model. Jadi peserta didik diberikan semua peran seperti apa, baru mereka yang melakukan aktualisasinya. Nah, disingkatlah jadi SEM, Sport Education Model. Sebenarnya ada 3 ini. Sport Education Model, kemudian pendidikan kebugaran, dan satu lagi masih ada. Nah, tapi saya pilih SEM karena ini lebih menyentuh banyak peserta didik. Karena itu tadi perannya anak-anak ketika dia jadi wasit seperti apa. Jadi tekanan pada saat dia menjadi wasit pasti ada juga dia rasa, wih ternyata begini tekanannya nih kalau orang jadi wasit. Apalagi penjaga garis itu. Ternyata begini perannya kalau jadi petugas keamanan di dalam pertandingan. Itu, jadi berbagai peran. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan, berbagi ilmu dalam hal tentang materi saya di SEM ini, yaitu tentang bagaimana permainan tradisional hadang kembali dikenal di peserta didik kita. Kemudian ada budaya yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, ya. Bagaimana permainan-permainan yang lebih kemasyarakatan, ya, lebih olahraga rekreasi bisa kembali dikenal oleh peserta didik kita. Ya, itu saja. Mungkin ada tambahan mungkin pada kegiatan kita di hari Senin, masukannya seperti apa? Ya. Ada masukannya? Ya, silakan. Setelah Bapak memaparkan apa yang kita laksanakan, Ya. kembali saya mengingat di masa kecil saya, Ya. ini termasuk permainan yang saya paling senang. Ya. Tapi di sini saya mau tanyakan ini, mungkin di sini kita menyampaikan persepsi Siap. kita. Ya. 2023 saya mengikuti hadang waktu Ya. di wilayah 2, Ya. di SD 7. Pada saat itu saya bertanding dengan Lakapkan. Pada saat itu saya katanya dia kena saya punya kudu, tapi pada situ saya tidak terima. Ya. Karena saya merasa tidak dipegang, karena yang dia pegang itu cuma kudu saya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kedua itu penjaga gawang pertama. Kalau seumpama peserta sudah menuju ke belakang semua, ini saya lihat penjaga gawang pertama langsung masuk ke garis tengah. Apakah itu salah satu aturannya yang sudah tepat atau bagaimana? Penjaga Garis depan. Iya. Pertama. Terus penjaga garis pertama itu langsung memotong garis tengah. Biar pembucu, ya istilahnya. Iya. Iya. Betul
Ya. atau cuma sekedar Kalau kebiasaan ya, ya sekedar itu kali Ya. kasih dari saya. terima kasih Bu Kepsek atas masukannya. Jadi yang pertama itu tadi yang saya bilang. Terkadang kalau pemain putri dia kasih keluar jilbabnya. Jadi biasanya itu pemain kalau sudah tahu seperti apa aturannya dia kasih masuk supaya tidak terbang. Jadi terkadang orangnya sudah lewat kena jilbabnya tertik. Nah, akhirnya si panitia tadi hakim garisnya mengangkat. Ya, padahal kita tidak rasa sebenarnya, memang tidak rasa itu. Kalau saya komplain dengan Iya, karena memang wajar juga komplain. Tapi itu tadi kembali kepercayaan pemain kepada juri. Ya, karena juri juga lihat. Juri juga lihat. Itu. Begitu kena betul dia angkat itu. Diangkat benderanya. Iya, jadi memang juri itu harus fokus di permainan hadang, itu harus fokus. Tidak boleh pada saat pegang bendera dibawa di sana menonton karena di sana lagi seru-serunya. Di sini yang tertek. Bingung itu, bingung. Kapan dia terlambat angka? Pasti si pemimpin permainan pasti dia bilang, dan lihat itu. Kapan terlambat kasih naik? Pasti temannya kan ada 3, Bu. Ada pemimpin permainan yang mengatur permainan di depan. Kemudian ada juri 1, hakim garis ada 4. Di depan Pak Bucu, di sini jaga depan, di sini sama di sini. Nah, jadi ini tadi yang pertanyaan Ibu yang kedua, di tengah itu Pak Bucu itu sudah ada sebenarnya. Jadi tidak bisa lagi penjaga depan maju ke tengah. Karena kenapa? Sudah ada penjaga tengah. Kecuali kalau waktu pada saat Ibu main tidak ada yang penjaga tengah, tidak ada, baru dia masuk itu boleh. Karena kosong. Tapi kalau sudah ada, tidak mungkin lagi 2 orang yang menjaga pada satu garis. Tidak boleh. Jadi kalau sudah ada yang menjaga, 1 saja. Iya. Kalau mau kali saya jaga di depan langsung mau itu ke belakang. Ya, kecuali kalau tidak ada memang Pak Bucunya, boleh dia maju. Nah. Ya. Untuk yang biasa saya Nah. beda sama ini. Ya. Kalau aturan umum yang sekarang, Ibu begitu, depan, Bucu, kemudian tengah, belakang. Nah, jadi ini Bucu dia bisa begini. Jaga di sini, ada garis di sini. Jadi kapan dia lewat, dia lari turun. Nah, otak permainan di sini sebenarnya adalah di Pak Bucu. Karena dia penjaga garis paling panjang dari depan ke belakang. Nah, jadi terkadang dia jaga di sini. Ini garis depan. Tapi ada yang main-main di sana lewat-lewat. Oh, ini nanti yang Bucu gitu. Gitu. Ya. Iya, seru sekali nih. Makanya saya bilang, Salah skor juga itu kali. Ya. Saya tahu itu 1 kali Naik. ke belakang baru naik baru kursi. Dulu seperti itu memang. Jadi naik dulu, baru turun. Makanya saya bilang tadi, naik, turun, asing. 1. Nah, sekarang itu naik, tembus ke belakang, 1 poin. Jadi anak-anak maunya, kasih begini Pak, supaya banyak poinnya. Oh, boleh, bagus lagi. Karena kita kan ini permain termodifikasi. Gitu. Perbedaan Ya. dulu dengan yang sekarang. Jadi anak-anak mau dikasih begini, oh iya boleh. Jadi naik, tembus ke belakang, 1. Ada juri. Siapa yang masuk? Oh 1. Nilai namanya. Jadi nanti tidak boleh bohong juga pada saat dihitung. Wah, 4 aku bikin tadi. Mana 4 nanti gaji catatannya? Itu. Karena tertulis namanya, dicoret 1. Cukup baris, baru pagar. Jadi kelihatan 5 poinnya dia, 1 orang. Masuk ke belakang, ada lagi. Catat lagi, siapa lagi masuk. Seperti itu. Ya. Karena terkadang kalau metode naik turun asing, biasanya berhenti baru diulang lagi toh. Ini tidak stop. Main terus. Selama tidak tertik, tidak ada apa-apa, pokoknya main terus. Main terus. Nah, jadi waktu nanti saya akan sediakan sesuai kesempatannya Nana, kita kasih main 10 menit. Baru istirahat 5 menit, baru lanjut lagi babak kedua 10 menit. Seperti itu. Jadi kelas kemarin sudah antusias sekali, kelas 4 anaknya Ibu Nani, kemudian kelas 5 juga. Ada yang coba praktekkan yel-yelnya seperti apa, ya, ada posternya dan mereka itu saya suruh bikin, saya lepas itu. Ya silakan. Main dulunya juga nanti deh. Ya enggak apa-apa. Terlombakan. Kalau ada hari ulang tahun PGRI ini, sekedar di luar sebagai guru olahraga, bagus kalau tidak kasih masukan bagaimana kalau gurunya itu
Boleh, boleh. Ada pertandingan. Terkadang memang ada di Hardiknas, 2022 itu Iya. masih dilakukan ada. Terakhir kemarin waktu hari apa ya? 17-an kalau tidak salah. 17-an, tapi dilakukan bukan tingkat kabupaten ada, tapi dilakukan di Dinas Pendidikan itu hari. Iya. Ya. Kemarin yang ambil juara itu dari Labakang, Hadang. Iya, Labakang. Saya rasa itu saja, Ibu. Terima kasih atas masukannya dan kesempatannya untuk kegiatan saya ini di rencana tindak lanjut tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu PBL dengan permainan tradisional Hadang sebagai festival budaya olahraga dalam PJOK di tingkat SD. Semoga pada saat aktualisasinya nanti berjalan lancar. Mohon support dan dukungannya, Ibu. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi